Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemberontakan PKI atau G30S PKI. Sebelumnya, apa itu G30S PKI? G30S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 di Indonesia. Gerakan ini merupakan upaya kudeta yang melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal tinggi TNI Angkatan Darat serta beberapa individu lainnya. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama Gestapo atau Gerakan September 30. Bisa juga dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Adanya upaya dari Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan paham komunis dan mengambil alih kekuasaan secara paksa. Pada masa itu, PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok dengan pengaruh yang cukup besar di pemerintahan dan masyarakat. Namun, keberadaan PKI menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok politik lain karena merasa bahwa PKI berambisi memonopoli kekuasaan dan mengubah sistem negara menjadi komunis. Ketegangan politik meningkat, apalagi saat Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan pilar Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, yang membuat hubungan antara PKI dan militer semakin merenggang. Pada malam 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang tergabung dalam G30S PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal tinggi Tentara Nasional Indonesia yang dianggap menghalangi rencana PKI. Tujuannya, G30S PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan pemerintah di Indonesia. Anggota PKI berusaha melakukan kudeta untuk mengelola negara sesuai dengan ideologi komunis mereka. PKI adalah partai yang berpegang pada paham Marxisme komunis. Salah satu tujuan partai ini adalah menggulingkan politik nasional menjadi pemerintahan yang sesuai dengan pandangan PKI. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kronologinya, yang pertama, pada saat 30 September 1965 malam, Letkol Untung atau anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang setia kepada PKI. Yang kedua, pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan PKI menculik 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 orang langsung dibunuh di rumah mereka, sisanya dibawa ke lubang buaya. Yang ketiga, pada tanggal 3 Oktober 1965, jenazah korban ditemukan berdasarkan informasi dari anggota polisi yaitu Sukitman. Yang keempat, pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah diambil dari sumur tua di lubang buaya. Yang kelima, pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ada tokoh-tokohnya. Yang pertama, 7 tokoh pahlawan revolusi. Yang pertama ada Ahmad Yani yang pada saat itu menjabat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua, R. Suprapto menjabat Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga, MT Haryono yang menjabat menjadi Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang keempat ada S. Parman menjadi Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kelima DI Panjaitan yang menjabat menjadi Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang keenam ada Sutoyo Siswimiharjo yang menjabat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Yang ketujuh ada Pierre Tendean yang saat itu menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Korban lainnya ada Ade Irma Suryani Nasution, yaitu putri Jenderal Nasution yang terkena tembakan saat peristiwa penculikan dan meninggal beberapa hari kemudian. Yang kedua ada Brigjen Katamso Darmokusumo, yaitu diculik dan dibunuh di Yogyakarta. Yang ketiga Kolonel Sugiyono
Lalu ada tokoh gerakan 30 September atau anggota PKI-nya. Yang pertama ada DN Aidit yang menjabat sebagai ketua PKI yang sering dikaitkan dengan peristiwa G13 PKI. Setelah peristiwa tersebut, ia dianggap dan kemudian ditangkap dan kemudian meninggal dunia. Yang kedua ada Syam Kamaruzaman, dianggap berperan dalam perencanaan dan koordinasi gerakan. Yang ketiga ada Letkol Untung Syamsuri, yaitu pemimpin utama gerakan 30 September yang mengumumkan aksi tersebut. Yang keempat ada Brigjen Suparjo, yaitu perwira militer yang terlibat dalam gerakan. Lalu tokoh yang menumpas G13 PKI ada yang pertama Soeharto, memimpin operasi pemulihan keamanan setelah peristiwa G13 PKI. Yang kedua ada Abdul Haris Nasution yang menjadi salah satu target penculikan tetapi berhasil lolos. Upaya penumpasan. Setelah terjadinya G13 PKI pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965, pemerintah dan TNI melakukan beberapa upaya penumpasan. Antara lain yaitu 1. Mengambil alih kendali keamanan. Mayor Jenderal Soeharto memimpin operasi untuk mengendalikan keadaan dan menjaga keamanan di Jakarta. Yang kedua, menguasai sarana komunikasi. TNI merebut kembali stasiun radio dan objek-objek penting yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok G13S sehingga informasi dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, merebut pangkalan udara Min Pardana Kusuma. Pasukan TNI berhasil menguasai kembali pangkalan yang digunakan oleh sebagian anggota gerakan 30 September. Yang keempat, mencari dan menangkap pelaku. Aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut dan menangkap mereka. Yang kelima, menemukan jenazah para korban. Pada tanggal 30 Oktober 1965, jenazah para korban ditemukan di kawasan Lubang Buaya dan kemudian dimakamkan secara kenegaraan. Yang keenam, pembubaran PKI. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan seluruh kegiatannya berhubungan dengan PKI dibubarkan. Dampak G13 PKI. Yang pertama, dampak politik. Berakhirnya pengaruh besar PKI dalam politik Indonesia, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto yang kemudian memimpin Orde Baru. Yang kedua, dampak sosial. Terjadi konflik dan ketegangan di masyarakat. Banyak orang yang diduga terkait PKI ditangkap, ditahan, atau kehilangan hak-hak sipilnya. Muncul rasa takut terhadap penyebaran paham komunis. Yang ketiga, dampak ekonomi. Pemerintahan melakukan penataan kembali kebijakan ekonomi. Pada masa berikutnya, pemerintah berupaya menstabilkan kondisi ekonomi yang sebelumnya mengalami berbagai masalah. Yang keempat, dampak militer. Peran TNI khususnya Angkatan Darat menjadi semakin kuat dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Dilakukan penataan kembali struktur keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, dampak ideologi. Pancasila semakin ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Penyebaran ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Berikut ada dokumennya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.